Baik ya, adik-adik semuanya, kita teruskan kuliahnya. Jadi kalau kita tarik dari sejarahnya ini memang dalam Al-Quran, terutama di versi Islam, tempat ibadah pertama masjid itu di Mekah ya, disebut dengan Baitullah, rumah Allah gitu ya, rumah Tuhan gitu. Kalau Arkan menyebutnya Baitullah, rumah Tuhan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar ya di Saudi Arabia sekarang ini, yang kemudian disebut dengan Baitullah itu. Tapi kalau versi Kristen dan Yahudi itu Baitullah pertama itu dibangun di Yerusalem ya, di Masjid Al-Quds itu ya. Makanya dulu di Al-Quran atau di zaman Nabi Muhammad, orang sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis ya, Al-Quds itu. Tapi kemudian setelah orang-orang Quraisy tidak menguasai Baitullah lagi, maka kemudian dipindahkan ke kota Mekah. Jadi menurut versi Kristen dan Yahudi di Injil maupun di Taurat itu ya Baitullah itu di Yerusalem itu yang kemudian kalau dalam tradisi Yahudi melahirkan apa yang disebut dengan the promise of land gitu ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan gitu. Jadi orang-orang Israel itu membangun negara Israel itu di atas tanah suci, tanah yang dijanjikan Tuhan gitu ya. Tanah yang bersifat ilahi gitu menurut versi mereka itu. Jadi ketika Nabi Musa berhasil mengalahkan Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah, lalu Nabi Musa bersama para umatnya, pengikutnya, Bani Israel ini ke Yerusalem untuk kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi sebenarnya Nabi Musa ini meneruskan dari tradisi Nabi Ibrahim ya, yang membangun tanah Kan'an atau di lembah sungai di lembah sungai Nil apa ya kalau tidak salah itu ya, di Yerusalem itu di Palestina itu tanah yang dijanjikan Tuhan itu sejak Nabi Ibrahim menemukan Allah sebagai Tuhan, ilah sebagai Tuhan itu. Jadi Nabi Ibrahim ini kan memang kemudian dikenal dengan Abrahamic religion, bapak agama-agama Ibrahim ini kan memang pada mulanya orang Babilonia yang tidak mempercayai berhala ya. Jadi Babylon itu lalu kemudian dia mencari Tuhan, kalau di Al-Quran menyebutnya dia menemukan Tuhan dalam bentuk bintang-bintang, tapi kemudian dia tidak percaya lagi, lalu dia menemukan rembulan, tidak percaya lagi, lalu dia menemukan matahari juga tidak percaya, akhirnya dia mantap menemukan apa yang disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa itu Allah, atau dalam Al-Quran sebagai Hanifan Ibrahimah Hanifah ya, agama Ibrahim, milata Ibrahimah Hanifah, agama Ibrahim yang lurus itu. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nanti dari situ nanti terjadi perdebatan di kalangan agama-agama Kristen, Yahudi maupun Islam itu. Tapi di Islam kita meyakini Baitullah itu tempat suci itu adalah di Mekah, di lembah Beka, di kota suci Mekah itu, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah suci. Jadi memang konsep tempat ibadah itu lahir dari konsep tanah suci itu ya, tanah yang bersifat ilahi. Kalau dalam bahasa Yahudinya itu the promise of land, tanah yang dijanjikan itu. Sebenarnya tanah suci ini ada juga di Hindu ya, di tanah Dewata, di India itu di Sungai Gangga, itu Sungai Indus, itu merupakan tanah yang dijanjikan. Bahkan orang-orang Bali itu menyebut Bali itu sebagai tanah Dewata, tanahnya para dewa, para orang apa yang bersifat ilahi, tanah suci gitu ya. Atau
Gereja Katolik menyebut Roma itu ya, Vatikan itu tanah suci gitu ya. Atau Kristen Protestan menyebut Yerusalem itu tanah suci gitu. Atau kemudian berkembang ke berbagai agama kuburan itu yang keramat disebut sebagai tanah suci dalam budaya-budaya masyarakat yang ada di Nusantara misalnya ya. Kalau candi-candi itu juga tanah yang suci dan sebagainya. Jadi dari konsep tanah suci inilah lahir tempat ibadah, tempat untuk memuja Tuhan. Yang kalau dalam teori di Durkheim itu uh, tempat ibadah ini merupakan sistem tempat untuk memelihara sistem kepercayaan yang ditopang oleh sistem ritual ya. Jadi sistem ritual, sistem peribadatan syariah ini berfungsi untuk memelihara sistem akidah, sistem kepercayaan, sistem teologi ya. Sehingga lahirlah society masyarakat dan itu sistem teologi ya, sistem ritual dan society itu mempercayai sebuah totem ya, suatu benda yang berada di tempat yang kemudian dipuja, disakralkan gitu ya oleh masyarakat setempat yang disebut dengan benda suci, benda sakral. Itulah yang membedakan antara agama dengan dunia non-agama. Kalau agama menyangkut hal-hal yang sakral, yang kudus, yang suci. Kalau non-agama itu bersifat profan, duniawi atau sekuler gitu ya. Jadi itu pemahaman kita tentang tempat ibadah ini yang sebenarnya lahir dari konsep tanah suci atau the promises of land itu yang menurut versi Israel itu dibangun 5.000 tahun sebelum Masehi ya pada masa Nabi Ibrahim itu yang menemukan tanah Kanaan di Palestina itu yang kemudian juga Islam memandang Palestina sebagai tanah suci selain juga Madinah kota Nabi dan juga yang ada masjid dan kuburannya itu juga kota suci Mekah tempat kelahiran Nabi Baitullah yang juga dibangun oleh Ibrahim dan Ismail itu. Dari situlah konsep tempat tanah suci ini berkembang meluas sampai ke berbagai negara ya. Ke Eropa tadi ada gereja Katolik dengan Roma, Vatikan menyebut sebagai tanah suci. Dulu Romawi Barat menyebutnya itu. Kalau Romawi Timur menyebutnya Konstantinopel itu ya, Bizantium yang kemudian dikuasai oleh Islam itu adalah tanah yang suci, maka adalah gereja Timur, gereja Ortodok Timur gitu ya. Kalau Yahudi ya Yerusalem itu yang sekarang diperebutkan oleh Kristen dan Islam juga itu ya. Kalau di India ada tanah suci di Sungai Gangga, Sungai Indus itu ya tempat pertemuan bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Bangsa Dravida itu penduduk asli, sedangkan bangsa Arya itu penduduk pendatang ya, yang bertemu membangun sebuah agama dan kebudayaan Hindu di Sungai Gangga itu di pinggiran-pinggiran sungai itu sehingga melahirkan tanah yang suci. Makanya orang-orang Hindu itu kalau meninggal dikremasi di pinggiran sungai Gangga karena itu tempat-tempat yang suci yang disakralkan. Bahkan sungainya pun bisa dipakai untuk melebur dosa dengan mandi di situ karena dianggap itu sungainya sakral suci yang membedakan dengan sungai-sungai yang lain yang bersifat duniawi profan itu. Dan itu kemudian dibawa kembali menjadi tanah dewata, menganggap orang Hindu Bali menyebut Bali itu tanah dewata, tanah para dewa. Kalau di Jawa ini dulu, Jawa Barat ini disebut dengan daerah Parahyangan. Itu sebelum Islam, Jawa Barat itu daerah Hindu juga ya. Daerah Siliwangi itu menyebut Bandung dan sekitarnya itu daerah Parahyangan. Daerah Parahyang, para dewa itu ya. Atau di Jawa Tengah kita mengenal istilah Dieng itu ya. Diang dari kata Diang itu ya tanah yang dewa, ya, sembahyang menyembah pada hyang itu dewa gitu ya. Dieng itu tanah suci atau parahyangan, priangan itu kemudian disebut juga gitu ya. Dewata atau di Jawa Timur kita mengenal istilah tanah suci Trowulan itu ya, yang kemudian bangun candi-candinya di Kediri, di Malang, Mojokerto dan sebagainya itu.
dan juga di Jawa Tengah itu Mataram itu yang bangun candi-candi Prambanan, candi-candi Buddha, menjadi tanah-tanah suci yang dibangun tempat ibadah untuk memuja Tuhan, baik karena alasan-alasan religius maupun kadang alasan-alasan politik yang dilakukan oleh para raja setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan lain gitu. Atau di mana lah Papua juga ada ya tanah suci itu ya di Raja Ampat atau kalau tidak salah di NTT. Hampir semua wilayah itu punya konsep the promise of land, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan gitu istilahnya begitu ya. Di Cina juga ada ya daerah Tibet ini Buddha ini ya, atau di Jepang di agama Shinto itu daerah mana itu Sakura atau mana itu saya kurang begitu paham. Bahkan rajanya itu adalah titisan dewa ya, dewa Shinto itu ya, agama Shinto itu titisan Tuhan gitu ya, seperti itu. Atau di mana ya di Vietnam karena pengaruh Buddha yang bersifat lokal, atau di ya di Pakistan misalnya kita mengenal daerah mana itu Lahori itu menjadi seperti tempat yang ibadah, tempat suci gitu ya. Atau di Syiah itu kita mengenal Karbala itu ya di Irak gitu ya, Karbala sebagai tempat yang suci yang sakral. Atau di Qum ya di tempatnya kuburannya Imam Khomeini. Jadi tanah-tanah suci itu disakralkan gitu ya. Kalau di Jawa ada Wali Songo ya, kuburan-kuburan itu menjadi tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang suci. Yang sebenarnya kemudian di Jawa berkembang menjadi masjid-masjid yang sedemikian indah dan berarsitektur Jawa atau di Nusantara ini. Begitu ya Dede ya. Nanti kita lanjutkan kalau sudah Anda memahaminya konsep dari tempat ibadah yang lahir dari tanah suci atau the promise of land.